Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official, channel akal sehat, tentunya channel yang paling netral. Nah, ini ada berita terbaru lagi, masih masalah pemilu, dan tentunya ini di A few moments later. Oke lah, langsung kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Saudara, calon legislatif dari Partai Nasdem Dapil NTT 2 mengundurkan diri setelah meraih suara terbanyak dan berhasil lolos ke Senayan. Oh, ini apa yang terjadi? Pengunduran diri Ratu Ngadu Bonuwula dari caleg DPR RI ini disampaikan salah satu saksi Partai Nasdem dalam rapat pleno rekapitulasi suara pemilu tingkat nasional yang berlangsung di KPU Pusat. Ratu, caleg nomor urut 5 dari Partai Nasdem, berhasil mendulang suara terbanyak dari 6 caleg lainnya di NTT 2, termasuk lebih tinggi dari mantan Gubernur NTT, Victor Laiskodat. Kan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuma ada di negara kita gitu, ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah, sekarang sudah beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Bobi Nasution, wali kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, mengakui ingin maju pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Harus maju dari gubernur 2024. Brother Bobi. Pengakuan itu disampaikan Bobi usai menghadiri apel operasi keselamatan Toba 2024 di Polda Sumatera Utara pada Rabu majuin 11 Maret. Dengan Brother Kaisang lebih bagus. Lanjut, mantu presiden tidak memperinci dukungan dari partai mana saja yang sudah diperolehnya. Nama Bobi memang telah masuk dalam daftar salah satu kandidat Pilgub Sumatera Utara. Bobi diketahui sudah mendapatkan dukungan dari 2 partai politik, yakni Partai Kami Rakyat Indonesia pasti mendukung. Amanat Nasional. Walaupun tidak bisa bicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan pemeriksaan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Ini saya bebas berbicara. Pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja, karena dia menjadi penyeimbang, baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya siapa yang tekan? Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil, kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Dalam rangka membahas kita bawa santai aja, apa bentuk-bentuk kecurangan, kejahatan itu, maka seharusnya tidak ada partai politik yang menolak. Kalau dia benar, kalau mereka benar, saudara menolak, biar habis-habisan bukan. Maka mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Dan kita dari luar DPR, luar partai politik, masyarakat madani, saya kebetulan ikut memprakarsai dan menjadi seorang presidium dari 9 gerakan penegak kedaulatan rakyat.
Salah satu caranya nanti tanggal 19 Maret jam 2 siang hari Selasa 19 Maret kita mengadakan aksi besar-besaran. Kalau saya tidak tahan, guys, jujur. DPR, Pingsan. Mending di rumah, kan. Subroto, agar DPR mendengar suara kita. Ini adalah bentuk dukungan moral. Saya minta para ibu-ibu, bapak-bapak ikut hadir nanti itu. Apa? Jamaah insya Allah. Oh, mengajak yang lain. Alhamdulillah. Insya Allah. 35 simpul-simpul massa di luar kelompok kami, organisasi kami, insya Allah bersetuju. Organisasi kemasyarakatan, simpul-simpul Belum di lapangan, guys, baru di situ. Insya Allah di lapangan itu mungkin banyak pingsan. Perlu disediakan ambulan, guys. Kalau puasa. Kalau saya tak sanggup. Kita sebagai rakyat, karena kedaulatan rakyat telah dirusak dan telah roboh, maka saatnya lah untuk kita tegakkan antara lain mendorong DPR RI menggunakan hak angket, dan banyak dari kami tidak cukup pada hak angket karena sumber masalahnya adalah presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, maka cukup alasan untuk adanya pemakzulan. Saudara Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan Presiden Joko Widodo akan berkantor di IKN jika jalan tol dan juga airport telah beroperasi. Menteri PUPR Basuki Mulyono berbicara soal anggapan rumah dinas menteri di ibu kota Nusantara yang disebut-sebut mewah. Basuki menapik hal tersebut, bahkan menyebut rumah dinas menteri di IKN lebih kecil jika dibandingkan dengan rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Betul Pak Basuki ganteng. Rumah saya udah jadi. Sederhana rumahnya di sana, tidak mewah. Rumah menteri Pak. Ada lebih kecil daripada lebih kecil ya. Tapi mungkin dalamnya gitu Pak kayak terlalu. Fasilitasnya biasa saja. Dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya Menko lebih Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu tingkat ruang. Dan itu lebih kecil. Pak Basuki ganteng. Sederhana. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan tuduhan soal kecurangan pemilu 2024 perlu disikapi melalui instrumen hukum yang dimiliki negara, tidak dengan cara jalanan. Iya betul, bukan dengan cara orang hutan. Negaranya jelas, ada KPU dan ada Bawaslu. Proses-proses itu yang harus ditempuh. Pak Muldoko ganteng. Dengan hukum, bukan diselesaikan dengan cara-cara jalan. Betul, kita punya aturan, negara kita punya aturan. Itu ya. Kita bukan hidup di hutan. Tapi dari tanggapan istana, UGM mencetuskan untuk mengadakan pengadilan rakyat gimana? Itu pandangan saya. Kita negara hukum. Nah betul, negara hukum itu. Bukan negara hutan, bukan negara hukum rimba. Regulasinya jelas. Masa kita pemilik negeri ini, ya, pemilik kedaulatan rakyat, bukan anak kos dari negeri ini, masa dikalahkan oleh satu keluarga yang jumlahnya 5 orang itu, ya. Jadi ini yang berkali-kali saya katakan sampai seperti kaset rusak gitu kan. Kenapa demikian ya? Karena ada, jangan kaget loh ya, kalau ini dibiarkan ya, rusak. Nanti kita lihat apakah undang-undang mengenai daerah khusus Jakarta ya, nanti ternyata goalnya itu maksudnya apa? Bahwa gubernur DKJ itu akan dipilih atau diangkat oleh presiden langsung. Bagus itu Pak, kalau itu bagus harus angkat dengan presiden, gubernur. Saya baru ngomong itu. Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan nggak akan ada lagi pilkada di DKI Jakarta, ya. Bagus itu. Kemudian hal lain juga yang ingin saya katakan ya, karena Anda bisa bayangkan Gibran yang belum jadi apa-apa itu bisa ngomong kepada tim suksesnya ya, apa namanya itu, bahwa tolong adik saya pasti supaya suaranya itu bisa mencapai angka yang kemudian bisa masuk parlemen ya. Kayaknya ibu itu Anda jangan tunggu dulu, Anda jangan ini dulu ya. Saya ngomong begini
bukan mustahil ya, bukan mustahil angka untuk 4% PSI masuk itu bisa terjadi kalau nah lagi tunggu dulu, kalau kita membiarkan perhitungan suara yang kacau itu di KPU itu terus berjalan. Nah, tunggu dulu. Satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa angka-angka itu tidak dicuri atau ditipu, itu adalah meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian membagi-bagi hasil resmi dari hitungan per TPS, ya. Karena dari situlah kita bisa menghitung mana yang benar, mana yang tidak, ya. Mudah-mudahan tidak dikurangi ataupun tidak berpindah, karena kita tahu sekarang angkanya banyak yang berpindah, ya. Saya beri contoh misalnya kalau EF ini dari partai A dan itu kemudian ada suara beliau ini tidak masuk atau dianggap istilahnya apa tuh? Cacat, kalau nggak bisa tidak sah, ya. Tiba-tiba angkanya diambil untuk PSI, ya. Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan kalau di tiap TPS itu terjadi, dikalikan yang tadi Bu Ed mengatakan 823.000 TPS lah, ya. Dia kalau suruh ngapalin angka paling jago. Dia bisa angka yang terkecil. Kalau saya pokoknya 823.000 TPS aja, ya. Kalau misalnya dikali satu TPS itu 3 aja, udah berapa tuh, apa? Udah masuk dia kan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau satu TPS 3 aja dikali 823, Anda bisa bayangkan masuk dia, ya. Belum lagi yang kemudian sang menantu yang di Medan, ya, yang baru saja mendapatkan dia tokoh nasional. Coba bayangkan, ya, dia akan masuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara, ya. Dan bukan mustahil, jangan-jangan nanti istrinya ataupun istrinya Kaisang ataupun Gibran juga akan menjadi pejabat mana gitu kan, calon bupati, udah. Bupati sana. Nah ini kan istrinya Gibran, ya? Bukan, istrinya Kaisang. Tuh, istrinya Kaisang akan menjadi calon bupati Sleman. Kaisang akan menjadi calon bupati Batang, ya. Solo. Parah. Diam. Sabar, biar Prof Ikrar dulu yang bicara, ya. Jangan emosi, ya. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Capres nomor 1, ya, Bung Anies, bahwa kita nggak bisa lagi dengan cara-cara tahun 98, ya. Kita harus yang tadi saya katakan, ya, kalau kita menggeruduk misalnya datang ke Mabes Polri dan minta kepada Kapolri untuk menyerahkan, supaya anak buahnya itu menyerahkan semua data dari TPS itu, saya pikir itu sudah cukup untuk kita menghitung kembali mana yang salah dan mana yang benar, ya. Tapi kalau kemudian tadi Bung mengatakan bahwa di beberapa surat suara itu ada 1 orang dalam 3 tanda tangannya berbeda, wah itu udah repot lagi tuh. Tapi paling tidak, ya, kalau itu kemudian kita hitung kembali, itu bisa kemudian bisa menyelamatkan banyak hal lah gitu. Nah ini juga, ya, dan saya terus terang agak aneh nih kemarin ketika saya baca surat kabarnya atau TV, ya. Anda bisa bayangkan, katanya Anies mengeluarkan uang berapa? Anda kan jago angka nih kemarin. 50 miliar biaya kampanye. 02 cuma 200 sekian miliar. 03 katanya 520 miliar. Masuk akal Anda nggak? Nah, kenapa saya bilang nggak masuk akal? Coba Anda hitung berapa baliho yang disebarkan oleh 02, ya, dan berapa pasangan itu muncul di Videotron, ya, di berbagai Videotron yang ada di Jakarta. Itu mahalnya bukan main, ya. Ini sama persis ketika PSI melaporkan bahwa anggaran yang digunakan pada kampanye kemarin itu cuma 180 juta rupiah, ya.
Yang itu lagi-lagi nggak masuk akal ya. Dia bilang dia berhasil mengumpulkan uang 2 miliar ya, dan kemudian yang baru kepake 180.000 rupiah. Karena Anda tahu partai ini ya, balihonya itu lebih banyak dibandingkan dengan calon anggota legislatifnya ya. Jadi ini berbagai keanehan aja itu udah bisa lihat ya. Belum lagi kalau kita lihat ya, berapa anggaran yang digunakan ya dari anggaran negara untuk kemenangan paslon nomor 2 itu yang berasal dari bantuan sosial. Aduh, bansos ya. Lagi masuk. Sudah pernah utarakan itu di dalam podcastnya ya. Yang berapa tadi? 4. Sekarang untuk tahun 2024 ini 500 sekian triliun. 2 tahun ya. Anda bisa bayangkan ya, kalau itu kemudian nggak usah banyak-banyak, karena teman-teman di seberang sana selalu mengatakan itu kan juga buat subsidi energi, buat subsidi ini, buat subsidi itu. Tapi yang kita tahu, yang buat subsidi beras, BLT, dan kemudian BLT PUSO, BLT macam-macam, itu kalau kita hitung berapa triliun rupiah ya. Berarti itu jauh lebih besar dibandingkan yang dilaporkan oleh paslon nomor 2 bahwa cuma mengeluarkan uang berapa? 200 sekian miliar rupiah ya. Itu 200 sekian miliar rupiah itu buat saya besar, istilahnya itu. Tuh nggak ada tai-tainya, itu kecil banget. Besar itu lah ya. Untuk jalan dari Jakarta ke Papua aja udah berapa untuk satu rombongan ya. Ke Aceh udah berapa untuk satu rombongan ya, apalagi dia termasuk mendatangi berbagai wilayah di Indonesia dengan pesawat ya, dan kemudian juga pesawat pribadi ya. Ada yang dengan bayar tiket, ada juga menggunakan transportasi milik negara juga ya, dan itu kalau di total itu pasti lebih dari 10 triliun rupiah ya. Itu kalau kita lihat. Nah, capek. Ini yang kalau kita lihat bagaimana mereka cara memecah kelompok lah ya. Saya beri contoh satu hal ya, saya ngomong terus terangnya di sini ya. Itu kalau nanti PKB katanya akan tetap berani mendukung hak angket ya, itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Hoax ya. Hoax. Dan siapa yang akan menjadi pengganti Muhaimin ya? Yang tadi isunya Menteri Agama, tapi sekarang isunya katanya Gus Ipul gitu kan. Jadi inilah cara-cara kekuatan negara ini untuk kemudian menghancurkan kekuatan yang boleh dikatakan saya boleh lah benarkan atau ingin memperbaiki pemilu di Republik ini ya. Kemudian Anda juga tahu P3 juga diisukan macam-macam ya, karena katanya biar bagaimanapun P3 juga ingin masuk ke kabinet ya, karena itu partai ini adalah partai yang terkecil dari semua partai yang mudah-mudahan masuk ke parlemen ya. Dan kemudian juga yang lain juga mengatakan misalnya Nasdem gitu kan. Nasdem katanya sudah ketuanya Pak Surya Paloh udah dipanggil Presiden Jokowi, dan katanya mungkin dia udah pasti akan katanya, masuk emang kenyataannya seperti itu ke 02 ya. Tapi kita tahu sampai detik ini ya, emang seperti itu kenyataannya, fakta. Itu masih menjadi saluran televisi yang boleh dikatakan keras lah terhadap pemerintah. Memang ya, Metro TV macam itu dengan stasiun televisi yang lain sekarang juga ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kemungkinan Nasdem untuk masuk ke koalisi. Guys, pokoknya siapa itu Bapak itu yang terakhir statement yang keras sekali pokoknya. Aduh, pokoknya apa itu katanya Metro TV ya, yang menyinggung masalah Metro TV. Kita ingat waktu Pilpres 2019 Metro TV kemana? Pak Jokowi kan akhirnya. Dan sekarang kemana? Jadi ya sudahlah, kita tahu lah ini politik. Kalau politik ini sebenarnya tidak ada yang abadi, ingat saya kata Bung Yusril kan, yang abadi itu hanya kepentingan. Nah itu, jadi kalau politik itu biasa, sudahlah, besok menjadi teman, besok menjadi lawan. Jadi ya itulah. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia sudah cerdas lah. Dan masalah-masalah apa itu tadi beliau membahas masalah keluarga Pak Jokowi, ya apa masalahnya itu Pak Brother Bobby kan ingin maju sebagai Pilgub, wah keren, apalagi disandingkan dengan Brother Kaisang
PSI yang lolos ke Senayan gara-gara partai beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah lolos ke Senayan partai PSI. Disandingkan dengan Kaisang, wow, pasti kami dukung walaupun kami tidak bisa memilih kan karena kita bukan warga DKI. Saya terutama, kalau kalian mungkin yang ada warga DKI, wajib itu pilih. Itu keren. Ini keluarga Bapak Jokowi ini keluarga yang memang ikhlas, yang memang benar-benar merakyat, ingin memajukan dan mesejahterakan rakyat di Indonesia. Memang sudah terbukti sejak 10 tahun ini Pak Jokowi sangat mengayomi masyarakat Indonesia. Kami sangat sejahtera sekali sebagai masyarakat Indonesia dipimpin oleh Pak Jokowi ini. Dan harus kita lanjutkan dengan keluarga-keluarganya ini. Jadi apa masalahnya kalau masalah inilah tidak boleh. Ya kalau memang anak Pak Jokowi maupun menantunya maupun istrinya Brother Kaisang atau istrinya Mas Gibran mau mencalonkan sebagai gubernur atau di mana, ya apa salahnya kira-kira kalau ingin memajukan negara ini kan kira-kira. Nah itu pertanyaan saya di situ. Apa masalahnya kalau memang mereka ingin memajukan negara ini? Yang masalah itu walaupun bukan dari keluarga Pak Jokowi, tapi ingin merusak atau ingin menggambil kekayaan negara ini. Nah itu yang harus jadi problem. Bukan masalah keluarganya Pak Jokowi ini anti sekali saya lihat. Dulu lama-lama sangat anti dengan Pak Jokowi. Ada lucu gitu, ada lelucon ini lelucon yang sangat menggelikan gitu. Dah saya akhiri, pokoknya semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita. Tetap cerdas, tetap waras, tetap akal sehat. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.